Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya. Sobat Obis, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke kalian tips untuk bagaimana sih memilih cana maru sebagai bahan gacuan kita yang kita progres nanti ke depannya. Jadi selain yang pertama, faktor yang dominan adalah gen ya. Jadi tetap ada gennya, itu faktor pertama. Terus kemudian ada faktor penunjang lain ya, dilihat dari ciri fisiknya. Nah, apa saja sih? Terus ikuti vlog saya. Jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat updatean dari video-video saya. Bisa sobat lihat, nah itu penampakan dari maru saya. Itu yang saya dapat beberapa bulan kemarin ya. Jadi seperti itu. Ini mirip dengan punya saya yang dulu sudah sold out ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke kalian bagaimana sih tips membeli atau mencari ya, tepatnya mencari cana maru sebagai bahan progresan kita ya. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam mencari maru dengan kualitas yang baik. Ini saya taruh di tank dengan background putih ya, dengan background putih. Maaf ya suaranya agak bising karena dekat dengan jalan raya juga ya. Nah, ini background putih, bisa sobat lihat. Ini putih. Ini ukuran tanknya itu kurang lebih 60 kali 3 kali 40 ini sobat ya. Ini 60 kali 40 ya. Nah, ini lampunya LED yang putih biru ya, airnya bening. Tapi ini jarang saya kuras. Tadi semua cana saya itu jarang saya kuras. Yang terutama yang seperti maru nih saya nggak pakai filter ya. Jadi mungkin saya sifon aja, itu pun nggak sering-sering, mungkin ya sebulan atau lebih ya. Itu saya sifon, water change kurang lebih 50% ya. Karena maru sendiri itu termasuk cana yang kuat juga ya, aman di segala medan. Ini. Nah, kembali ke topik bahasan kita, bagaimana cara kita mencari cana sebagai bahan progresan ya. Yang sobat lihat yang pertama, ini ukurannya sekitar 30-an ya, 30 kita sebut 30 up lah ya, 30-an. Saya juga jarang ngukur. Yang pertama kita lihat, kalau sobat mencari, saya sarankan di bawah ukuran 30 ya, bisa 20-an itu sebagai bahan progresan. Yang pertama, matanya merah ya. Sobat cari yang matanya merah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita PCB di rumah si penjual ya, kita kayak gini, kita tes langsung ya. Nah, apakah dia mager atau dia aktif? Kalau saya cari cana itu saya lihat itu dulu, dia aktif atau mager ya. Kalau mager itu ya agak repot, karena yang pertama itu menurut saya itu mental dulu dia. Karena dulu saya pernah pengalaman juga, cananya itu sudah warnanya kebentuk karena WC ya, maru WC, warnanya sudah kebentuk tapi mager, ternyata itu susah ya. Semua treatment saya coba dari puasa itu tetap ya, jadi itu salah satu pengalaman juga. Tapi nggak semuanya gitu, ada yang mager tapi pindah tank itu tandanya bisa up juga. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Pokoknya kita suka dengan cana yang kita lihat ya, nggak salah kalau kita beli ya. Ini pertama saya lihat itu matanya merah, kemudian ini sudah tumbuh bunga ya. Barnya memang nggak rapi, tapi saya lihat barnya itu tegas. Itu yang jadi patokan saya. Barnya tegas, gelap, sudah tumbuh bunga dan cabung. Kemudian menurut saya yang penting adalah karena maru kan, ini maru seperti YS atau Rio. Nah, itu kan kuning ya, warnanya kan kuning, kita ngejar warnanya kuning. Nah, sobat lihat
di bagian perut bawah ini ya, perut bawah dan bagian perut atas atau punggungnya itu usahakan warnanya sama. Kalau saya seperti itu ya. Jadi ini salah satu saran saya, bagian perut bawah sama atas itu usahakan sama warnanya. Nanti kalau si maru ini kita treatment warnanya itu akan ke kuning itu sama bersamaan ya, jadi rata warnanya. Kayak seperti itu saya matikan lampunya, itu yang maru saya yang besar itu ya, itu bagian atasnya kan agak gelap, jadi warna kuningnya yang muncul itu adalah bagian perut bawah. Jadi yang atas itu belum seberapa kuning, jadi yang kuning, jadi nggak rata itu. Jadi yang baik menurut saya itu adalah warnanya rata, karena dia nanti kalau mutasi warnanya itu dia akan barengan warna kuningnya. Kalau yang bagian atas gelap, agak gelap, itu yang tumbuh adalah bagian bawah. Meskipun bawahnya agak kuning, yang atas itu biasanya itu nggak bisa kuning sempurna. Jadi itu pengalaman saya karena dulu saya pernah ngalamin juga ya. Jadi sobat, kalau cari cana, kalau PCB jangan ragu-ragu, kalian jangan terburu-buru ya untuk ngedil kan. Sobat lihat dulu, dites mentalnya bagaimana, apakah dia berani atau dia mager ya. Ini kalau pakai kaca itu dia langsung responnya bagus. Coba kita pakai kaca. Nah ya, jadi dia flaring ya. Jadi dia kalau kita dekatkan kaca itu dia berani. Nah, ciri cana yang mentalnya bagus, dia dikasih kaca ya, dia modenya mode fight ya, atau fighting gini ya, dia hajar katanya itu, kadang dia sampai mangap-mangap itu. Nah itu ciri mental yang bagus juga ya. Itu semuanya kembali ke sobat semua ya. Pengen cari yang pertama mental dulu atau dari segi fisiknya. Nah itu tergantung sobat semua. Jadi kalau saya memberikan saran ya, cari dari anatominya ya, dari anatomi. Kalau dilihat dari anatomi, yang paling dominan itu adalah gen ya. Jadi semua itu kembali ke gen. Kalau gennya si ikan bagus untuk menumbuhkan bunga, warna itu cepat. Dan untuk bagaimana Bang kalau misalkan memerahkan mata, nah ini tips juga, sobat beri makan udang, itu cepat untuk membuat mata si ikan merah ya. Kasih udang. Ini saya coba air bening, karena dulu yang video awal saya itu kan saya punya pakai air ketapang. Ini saya air bening. Lampunya itu lebih sering saya nyalakan daripada saya matikan ya. Kenapa? Karena ikan maru itu bisa adaptasi dengan lingkungannya ya. Jadi dia warnanya bisa berubah-ubah, bisa dia jadi gelap, bisa dia jadi terang. Terang itu maksudnya itu warna kuningnya itu keluar. Nah jadi ini saya sengaja saya nyalakan biar dia adaptasi. Seperti sobat lihat ya, warnanya tetap seperti ini, jadi terang dia, kuningnya lebih muncul. Itu kalau saya nyalakan terus lampunya. Tapi saya nyalakan mungkin sehari, malamnya saya matikan, pagi nyalakan lagi gitu. Jadi lebih kebanyakan nyala ya. Kita lihat dari dekat. Nah jadi seperti itu ya. Jadi warnanya perut bawah sama punggung itu usahakan itu sama. Jadi nanti perkembangan warna dia akan perlahan itu sama naiknya. Nah jadi itu tips dari saya. Kalau sobat bertanya bisa tulis di kolom komentar ya, nanti pasti saya akan jawab. Ini saya pausakan sobat, saya pausakan ya, karena saya pengen menumbuhkan bunga. Kalau sobat semua pengen menumbuhkan bunga, paling cocok itu treatmentnya adalah di outdoor ya. Saya ngalami sendiri dulu, yang awalnya nggak ada bunga di maru saya yang dulu ya, saya taruh di outdoor, kena langsung matahari, itu langsung tumbuh bunga ya.
Jadi kalau sobat pengen treatment itu awali dengan treatment bunga, yaitu di outdoor, dijemur ya, kena matahari. Kemudian kalau sudah bunganya kebentuk semua, baru pindah ke indoor, baru kita treatment ke warna. Ya, itu. Bagaimana dengan treatment warna? Bisa dari pakan, bisa dengan settingan air ya, pakai ketapang pekat misalkan. Ya. Jadi tiap keepers mungkin punya tips beda-beda. Saya dulu pernah pakai ketapang, ya berubah. Nah ini saya pakai air bening, ya dia juga warnanya stabil juga. Jadi di sini no debat ya. Jadi itu menurut pengalaman saya. Jadi kalau sobat punya pengalaman bisa bercerita di kolom komentar ya. Di sini kita sharing sama-sama di dunia hobis yaitu Cana. Ya sobat, mungkin untuk video saya kali ini cukup sekian. Jadi saya sharing bagaimana sih cara kita mencari bahan treatment Cana Maru ya. Yang pertama adalah dari gen ya, pasti kembali ke gen. Kalau gennya bagus, dia cepat mutasi warna dan cepat tumbuh bunga. Tuh. Kita cek anatominya, kemudian dan mentalnya ya, apakah dia mentalnya bagus. Nah seperti ini, jadi dia berenang terus mengikuti respon tangan, itu mentalnya bagus. Jadi dia nggak mager ya. Jadi untuk vlog saya kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian subscribe ya, karena dengan kalian subscribe kalian mendukung channel saya agar berkembang, sehingga saya terus termotivasi memberikan kalian sharing seputar dunia hobis yaitu Cana. Saya akhiri vlog saya kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.